Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Matius pasal 5, 13-16 yang merupakan bagian dari khotbah di bukit. Satu khotbah yang sangat krusial di dalam prinsip iman Kristen. Bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup dan berelasi. Bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup dan teruji dalam relasi di mana dia ada di kehidupan ini. Jikalau saudara sudah menemukan Matius 5, 13-16, saya akan membaca ayat 13, saudara-saudara baca 14. Kita bergantian hingga selesai ayat 16. Kita mulai dari 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara yang kekasih, pada waktu Yesus mengajarkan khotbah di bukit, satu hal yang menjadi sangat penting bagaimana kita harusnya memahami hakikat kekristenan kita di tengah kehidupan kita. Ketika dia mengatakan kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak orang. Saudaraku, yang menjadi penting pertama kita sadari, garam adalah bagian yang familiar dalam kehidupan keseharian. Bukan saja di rumah sebagai bumbu masak, tetapi dia juga ada di bait Allah sebagai bagian daripada ibadah. Ada bagian tertentu yang akan menggunakan garam. Nah, dikatakan kalau garam itu tidak lagi asin, buat apa? Maka lebih bagus dia dibuang dan diinjak orang. Garam modern tidak mungkin tidak asin. Garam modern sudah mengkristalisasi dalam campuran kemikal yang diatur sedemikian rupa. Maka bagi orang modern sulit membayangkan bagaimana garam itu kehilangan asinnya. Namun saudara, di waktu lampau garam yang tidak diproses, yang diambil dari laut secara kasar disimpan. Jika disimpan terlalu lama, dia tidak lebih tidak kurang hanya menjadi seonggok pasir saja. Dan dia tidak lagi mempunyai rasa asinnya, dia kehilangan fungsinya. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam perenungan kita terhadap nilai-nilai seperti ini, bagaimana kita belajar untuk memahami realita hidup sebagai garam dan apa yang menjadi gugatan Tuhan atas apa yang disebut garam. Ini menjadi hal yang serius, saudaraku. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa garam mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Ia menjadi penyedap rasa, itu yang paling umum. Jikalau garam itu memberikan penyedap rasa, artinya dia bisa mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya ketika bicara rasa, yang biasa menjadi berasa. Maka kenikmatan diberikannya dan orang yang menyantap apapun mengalami kepuasan yang luar biasa. Kalau kita makan di restoran, maka di atas meja selalu akan ada lada dan juga garam. Garam akan selalu menjadi bagian yang paling banyak dipakai orang. Lada mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Tetapi garam pasti. Ya. Terus saudara, apapun di dalam fungsi penyedap rasa itu, maka garam memainkan perannya yang sangat luar biasa. Memberikan cita rasa. Maka kalau itu digambarkan ke dalam kehidupan orang Kristen, Kristus mau berkata, apakah hadirmu menjadi sebuah cita rasa? Saya pikir ini selalu penting, saudara. Bagaimana kita hadir dan membawakan diri itu menjadi sangat perlu. Bagaimana sekarang kita ada di lingkungan. Dan lingkungan itu menerima menghormati kita. Saya pendeta. Kalau saya dihormati orang karena jabatan kependetaan saya, rasanya ironis juga.
Dan memang rata-rata secara umum pasti orang akan memberi hormat pada seorang pendeta. Tetapi ketika status kependetaan itu yang membuat orang hormat, maka itu akan membuat orang hanya mengundang kita dan menaruh kita karena dia pendeta. Nggak enak nggak diundang. Sungkannya yang ada. Sejauh mana respect? Nah ini yang menjadi penting saudara yang kekasih. Bagi saya menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau duduk dan berbincang-bincang dengan banyak orang tentang kehidupan ini. Ada cita rasa yang kita berikan. Ada nilai yang kita taruh di sana. Bagaimana kita berbicara. Bagaimana kita berdiskusi tentang sesuatu. Adakah kehadiran kita menjadi cita rasa di mana kita ada? Saya pikir ini selalu perlu menjadi gugatan bagi kita untuk kita bertanya. Ingat, mungkin kita berteman. Karena memang itu adalah teman kita yang ada dan selalu bertemu dengan kita. Teman kantor tidak terhindar. Suka tidak suka, saudara akan ketemu tiap hari. Teman satu kampung, suka tidak suka, memang itu jadi catatan. Dekat-dekat rumah ya teman saudara. Akankah bertambah temanmu dan bertambah orang yang respect padamu? Itu persoalannya. Nah kita seringkali merasa kita juga punya teman. Tapi sadarkah kita bahwa teman kita adalah teman karena satu situasi. Namun belum tentu dia menjadi sahabat yang baik bagi kita. Nah, kalau sudah dari teman lalu kita mulai menggeser lagi teman dekat sampai teman yang bisa dipercaya dan diandalkan. Akan makin menipis saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu berikan cita rasa dalam kehadiran hidup kita. Mari kita mengaktualisasi iman Kristen itu konkret dalam kehidupan keseharian. Itu menjadi sangat perlu sekali. Tidak semua orang bisa menyukai kita. Selalu ada yang tidak suka dengan kita. Tapi biarlah yang tidak suka itu lebih karena alasan pribadi dan seleranya dalam bergaul. Tapi jangan dia tidak suka karena memang ada kesalahan nilai pada kita. Cita rasa yang kurang baik itu. Ini menjadi selalu perlu dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana menggumuli, bagaimana menjalani keseharian kita. Saya semakin hari semakin merasain dengan sebanyak sekali kelompok-kelompok yang kemudian jadi sahabat saya, sahabat saya, sahabat saya, sahabat saya, sahabat saya, dan sahabat saya. Saya pergi pelayanan di satu tempat. Dari pelayanan diundang, lalu datang lagi, dan kemudian bukan soal pelayanan lagi. Saya jadi bersahabat, banyak diskusi di luar pelayanan itu sendiri. Intensitas pertemuan, apa yang bisa digarap, kita garap bersama-sama. Di luar rutinitas pelayanan ini. Nah, karena itu saudara, cobalah pikirkan dan cobalah lakoni dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih tinggi, kecuali kita semakin berubah dan mampu menempatkan diri sebagai pemberi cita rasa itu. Ini menjadi sangat perlu dalam hidup kita. Kita lakoni dalam kesungguhan yang penuh. Kita lakoni dalam kesungguhan yang utuh. Jadilah cita rasa. Oleh karena itu kita penting menggugat diri dan bertanya kepada sekitar kita. Sejauh mana sebetulnya kehadiran kita memberi cita rasa. Sehingga kehadiran kita betul-betul menjadi kehadiran yang disukai oleh banyak orang. Saudara, garam tidak saja memberikan cita rasa yang menarik. Yang menjadi perlu, yang menjadi penting. Sehingga ada pepatah mengatakan bukan. Kalau kemudian rumah tanpa cinta, seperti sayur tanpa garam. Betapa pentingnya, betapa krusialnya cita rasa yang dihadirkannya. Betapa pentingnya, betapa luar biasanya cita rasa yang ada pada garam itu. Yang kedua, garam saudara juga berfungsi membersihkan. Dia membersihkan berbagai hal. Itu sebab kalau kita mencuci sesuatu seringkali menggunakan air garam. Ya. Dia membersihkan, mematikan bahkan kuman. Dia tidak seperti air biasa yang membersihkan kotor. Tetapi dia bahkan membersihkan sampai lapis daripada kotor, yaitu kuman yang ada di situ. Air belum tentu membersihkan kuman. Tetapi garam, iya. Maka kemampuan membersihkannya memberikan satu nilai lagi di dalam kehadirannya. Jadilah garam dan terang dunia. Bagaimana engkau mulai mewarnai dan membersihkan sekitarmu. Membuatnya menjadi bernilai. Pikirkan hidupmu dan pikirkan hari-hari. Makin kemari saya terus berpikir bagaimana peran dan hadir saya. Ya, bagaimana kemudian itu bernilai menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dalam kehidupan keseharian saya. Nah ini menjadi pemikiran penting saudara yang kekasih. Garam yang membersihkan. Kemana kita pergi? Sebersih apa yang bisa kita buat? Di mana kita hadir? Kita lagi berpacu.
Saya mulai melihat misalnya ya, saya selalu berkompetisi dalam diri. Pada waktu kita ngelihat kalau kita di Landak itu satu kabupaten yang notabene Kristen. Tapi ada beberapa lokalisasi pelacuran sekarang yang tampaknya bukan berkurang tapi bertambah. Belum lagi perjudian. Ya, saya selalu berdoa dan menaruh harap saya, entah kapan kemudian anak-anak sekolah kita itu akan mulai bisa menjelajah dan lalu jadi anggota dewan. Waduh, rasanya saya akan bicara lewat mereka dan bilang, tutup lokalisasi di sekitar kita. Tidak boleh ada pelacuran, tidak boleh ada perjudian, itu harus jadi musuh. Karena itu mematikan dan tidak mengumbuh kembangkan kehidupan bermasalah. Bisakah? Bisa. Kalau suara dewan yang keluar. Tapi siapa anggota dewan itu? Kan itu persoalannya. Kalau bukan orang kita, bagaimana kita mau mengaturnya? Kalaupun saya bicara, kebanyakan basa-basi karena mungkin mereka menerima ini dan itu. Tapi kalau itu murid kita, anak-anak kita, pasti bisa. Itu sebab saya tidak akan buang waktu untuk urusan yang tidak terlalu perlu. Tapi bagaimana menggarap itu? Terserah digairahkan itulah. Kita terus berpikir bagaimana kehadiran kita. Bukan saja memberikan cita rasa, tetapi membersihkan lingkungan-lingkungan yang tidak beres. Mana yang harus dirapikan, mana yang kemudian dikembalikan kepada tata aturan yang semestinya. Tanggal 8 nanti saya akan ke Papua. Beban saya berat untuk melihat kantong Kristen yang kemudian menjadi kantong bocor. Mabuk. AIDS tertinggi ada di sana. Mabuk lebih gila. Karena kadang-kadang mereka mencampur minumannya dengan spiritus. Dan kemudian besok pagi terkapar mati karena minum. Ironis. Dalam 1 tahun sekarang saya pelayanan ke Medan pasti ada 6 kali pulang pergi. Tapi kemudian saya berpikir sampai Medan lalu selesai balik lagi. Saya bertemu beberapa orang. Tapi orang-orang adalah orang-orang yang memang pengusaha di sana. Saya mulai berpikir tentang kampung halaman saya. Tahun ini saya berpikir bagaimana menciptakan. Memberikan satu influence. Maka mulai Desember ini dan terus rutin. Tiap tanggal 26 pasti saya sudah ada di Sumatera, di Siantar. Dan kita akan buat seminar KKR dari tahun dan ke tahun. Saya akan membuat plan rutin tuh, supaya hidup itu bernilai. Yuk pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Supaya kita tidak terjebak dan berputar-putar di kegiatan yang sama dan tidak bergerak. Sehingga kita tidak menciptakan perubahan apapun, bahkan sebaliknya kita yang bisa berubah. Dari begitu bersemangat menjadi rutinitas, kita yang berubah. Dari begitu murninya menjadi penuh dengan motivasi yang terselubung di dalamnya. Dari orang yang tidak hitung-hitungan menjadi orang yang hitung-hitungan. Kita yang berubah. Dari berkawan jadi tidak berkawan. Kita yang berubah. Ada menurun. Jangan. Tapi bagaimana kita mengubah dan mengupgrade diri kita sehingga menciptakan perubahan di lingkungan kita. Bertuhan bukan barang mainan. Saya nggak bisa bilang, Tuhan, ini karena ini dan karena itu. Lingkunganku tidak mendukungku. Maka Tuhan pasti akan marah ke saya. Untuk itu aku ditaruh. Supaya aku mengubah lingkungan itu. Membersihkannya. Bukan aku menjadi kotor karena. Betapa sulitnya. Tetapi memang iya. Tuhan tidak minta kita membersihkan seluruh dunia ini. Tapi bersihkan di mana kita ada. Yang mungkin kita jangkau dan mungkin kita ukir dalam hidup. Ini menjadi sebuah perkelahian. Ini menjadi pertandingan sengit yang harus kita pikirkan. Bagaimana bertanding dan bagaimana bertarung dalam hidup ini. Bagaimana mengukir karya dalam hari-hari kita. Dan jangan pernah berhenti. Jika engkau sudah tahu 1, buat jadi 2. Kalau engkau sudah mengerti 2, berdoalah supaya itu jadi 3 dan seterusnya. Supaya 4, 5 dan terus berkembang dalam kehidupan kita. Sehingga semua tetap bisa berjalan dan kita lakoni dalam keseharian kita. Mari memikirkan itu. Mari mengukir karya itu. Supaya itu menjadi sesuatu yang aktual dalam keseharian kehidupan kita sebagai orang percaya. Bertumbuh, bergumul sehingga kita bisa mengubah, membersihkan apa yang ada di sekitar kita. Tetapi garam tidak saja membersihkan dan mematikan kuman. Secara aktif garam itu juga memberikan efek sembuh. Orang kalau kena eksim di waktu lampau, taruh ambil air panas, taruh garam, rendamkan. Terapi garam banyak sekali dipakai di mana-mana, saudara yang kekasih.
Ya, kalau di Laut Mati itu kadar garamnya sangat tinggi 10 kali lipat. Sehingga kita bisa ngambang di sana. Tapi dengan membasuh air yang ada di sana, ambil pasir-pasir yang notabene garam dan menggosok, maka semua laki sakit kulit mah sudah urusan kecil punya. Bahkan untuk Eropa sekarang orang-orang untuk terapi khusus, ya, psikoterapi itu dimasukkan dalam insurans dan insurans menerima terapi di Laut Mati. Hingga sekarang Laut Mati penuh setengah mati. Banyak orang-orang datang dari Eropa yang luar biasa, ada seminggu di sana berendam dan sebagai bagian dari proses penyembuhan itu. Pagi, sore, pagi, sore, pagi. Kalau insurans menerima itu luar biasa. Dan itu bukan hanya sekedar kita bilang kudis, pano, kurap, bukan. Sudah jauh lebih dari itu. Bahkan untuk terapi kecantikan pun sangat dikembangkan. Dia memberi efek sembuh yang luar biasa. Dia menjadi penyembuh yang hebat. Saya kemarin pelayanan di kawan-kawan di Breakthrough sana di Sentul ya. Bulan tahun mereka ke-10. Saya kalau mendengar tiap kali kesaksian, ya, saya selalu diundang tiap tahun untuk datang. Karena mereka minta saya untuk khotbah. Tetapi kalau saya dengar tiap kali kesaksian, tiap kali saya terenyuh. Bagaimana mereka-mereka yang pemakai itu bersaksi. Tetapi memang realitanya bahwa orang pemakai narkoba tidak pernah berkurang. Jumlah yang mati terus bertambah, beritanya semakin meluas. Bahaya pemakaiannya sudah dijelaskan, tetapi pemakai tidak pernah selesai. Dan terakhir yang paling geger, Nusa Kambangan pun ternyata bandar beredar. Lebih gila lagi. Maka semakin sulit. Di Frankfurt di Jerman, saya pernah lewat satu daerah dekat stasiun di Jerman. Saya lihat orang rame-rame dan saya bertanya, ada apa? Jawabannya anak-anak lagi beli narkoba. Oh, gila, masa terbuka begitu? Yes, itu lokalisasi. Siapapun mau apapun boleh belanja di situ. Itu dikontrol oleh pemerintah. Seperti lokalisasi pelacuran. Di Jakarta juga ada. Maka ini lokalisasi untuk pemakai. Cepat atau lambat, Indonesia pun tidak akan terhindar. Pertanyaannya, gereja lagi ngapain? Maka kalau kita pikir sesuai ya, kita sudah pelayanan hanya karena di dalam gereja. Maafkan saya, di luar sana lagi rontok gak karu-karuan. Kita rasa terlalu capek di gereja, maafkan saya, kita terlalu cengeng menurut saya. Kalau kau pikir hebat apa yang kau lakukan di dalam gedung ini, kita hanya melayani di antara kita yang sama-sama Kristen. Andai kata kita melayani baik-baik di dalam gereja, di luar masih banyak perkara. Apalagi tidak baik, kapan kita bisa keluar? Saya tidak akan rela berhenti sebagai seorang pendeta. Saya selalu belajar untuk melihat kehidupan tiap orang. Pendeta yang mengurus dan sekaligus pendiri yang ada di Sentul itu dulu adalah bekas pemakai dan dia cerita sama saya. Betapa itu mengerikan. Dan kemarin dia cerita ada seorang wanita pemakai. Dia tidak kuat, umur 37 tahun. Makin berat. Dia menyesal sudah menyusahkan banyak orang. Heran, penyesalannya tidak pernah cukup untuk membuat dia lepas. Karena memang itu adalah ikatan kemikal pada dirinya. Detox masih lagi, rapuh sekali. Bahkan sudah merasuk ke dalam jiwa. Akhirnya dia lompat dari lantai 40 dari sebuah building. Sudah bisa bayangkan di bawah jadi apa. Dia tidak tahu lagi hidup itu apa. 37. Kalau pepatah barat bilang hidup dimulai umur 40, dia belum mencapai. Ironis. Tapi anak-anak yang sharing kemarin juga cerita. Ini sudah gak tahu berapa kali ya Tuhan baik Pak, berapa kali mau bunuh diri tapi gagal melulu. Pikir sudah hancurin, udah biarin aku mati. Enggak mati juga. Pertolongan datang lagi. Udah sayat-sayat badan, udah mau mati. Ada yang tahu. Lalu dibawa ke rumah sakit. Hidup lagi dan hidup bukan bahagia. Malah petaka buat. Siapa yang menyembuhkan itu? Saya kagum pada orang yang punya jiwa dan tulus seperti itu. Dan itu yang mereka lakukan. Kompetisi saya tidak mengurus para pecandu. Tuhan taruh saya untuk mengurus edukasi, pendidikan, dan pemberitaan. Maka saya akan berkelahi di tempat di mana.
Ayo mulai pikirkan di mana Tuhan taruh kita. Tapi paling tidak malah sadari di tempat di mana kita ada, efek sembuh dari kita itu harus ada. Jangan lagi memanjakan diri kita terlalu lebih. Tapi bekerjalah. Kalau masih berkeringat, jangan berkeluh kesah karena kita tidak pernah berdarah melayani Tuhan. Apalah hebatnya. Oleh karena itu, rasanya memang seringkali ungkapan-ungkapan Kristen itu adalah ungkapan tidak bertanggung jawab. Yesus menebus kita dengan darahnya yang kudus. Tapi kita melayani berkeringat saja pun sudah mau berhenti dan tidak akan mengerjakan. Bagaimana yang kita ucapkan dia menebus kita dengan darahnya? Bangunkan jiwamu dan berteriak. Apa pantas kita berkata dia menebus kita dengan darah yang kudus sementara berkeringat pun kita tidak mau untuk melayani dia. Pikiran-pikiran sempit kita seringkali membuntukan lingkup pelayanan yang kita kerjakan. Sehingga kita tidak sedang meneguhkan tapi justru menggerogoti sebuah pelayanan. Dan akhirnya membuatnya keropos. Tiap orang sangat bergairah untuk membangun kerajaan sendiri dalam pelayanan. Saya berkelahi dengan diri saya. Saya bingung melihat gereja. Hampir banyak sekali sekarang buku saat teduh. Hampir tiap gereja mau bikin sendiri. Yang mutunya jauh daripada standar. Padahal sudah ada yang standar. Apa sih sulitnya kerjasama? Ini lain. Kalau bisa bikin sendiri kenapa pakai orang punya? Padahal ini bicara tentang sinergi. Tentang quality. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Saya bisa bikin buku satu. Bagi saya itu bukan kerjaan susah. Tapi kalau saya kerjakan itu, berarti saya nggak kerjakan yang lain lagi. Dan kalau saya kerjakan itu sambil kerjakan yang lain, saya nggak yakin itu akan jadi terlalu bagus. Ada yang sudah bagus, ngapain capek-capek? Mereka saudara seiman kita, berkarya, kerjakan. Kita join. Itu yang terus kita pikirkan, saudara. Bagaimana menumbuh kembangkan itu, bagaimana membuat itu menjadi bernilai dalam kehidupan kita. Sehingga betul-betul efek sembuh yang ada itu kemudian berasa dan memberikan nilai yang tinggi. Dan itu akan menjadi satu bagian yang menjadi hebat dalam kehidupan kita. Memberi efek sembuh, menyerang, itu garam. Membersihkan, itu garam. Memberi cita rasa, itu garam. Tapi pernahkah saudara tahu garam juga menangkal bahaya? Itu sebab kalau orang camping, lalu garam ditaruh supaya ular tidak lewat. Saudara, mau memberikan ungkapan kepada kita, karakter garam ini unik. Menyerang, yes. Bertahan, yes. Dia menyerang begitu cepatnya, bertahan begitu kuat. Garam menjadi perpaduan yang luar biasa. Kalau menggambarkan klub bola menjadi sulit untuk menemukannya. Orang yang jago menyerang biasanya kurang kuat bertahan. Yang selalu kuat bertahan, hanya mengandalkan serangan balik, tidak enak lihatnya main bola. Tapi kalau dia cepat menyerang, kuat bertahan, pasti selalu jadi juara dunia. Garam punya semua. Garam punya nilai itu. Dia menyerang cepat, dia bertahan kuat, dia berikan cita rasa. Wow, luar biasa saudara. Sebuah kesempurnaan nilai yang dimainkannya, dan itulah sebetulnya yang Tuhan sedang diskusikan dengan kita. Sehingga ketika mengambil contoh garam sebagai sebuah karakter, menjadi pembelajaran bagi kita. Menjadi nilai-nilai yang penting untuk kita tumbuh kembangkan dalam hidup keseharian kita. Betapa luar biasanya seharusnya hidup kita. Pantas kalau Yesus berkata, aku mau kalian sempurna, sama seperti Bapa itu sempurna. Kita hidup di kolong langit ini, di dunia yang tidak sempurna, tapi dia mau sempurna. Bisakah kita sempurna? Jawabannya bisa. Kesempurnaan orang percaya pertama sudah dimilikinya, yaitu kesempurnaan penebusannya. Maka kesempurnaan yang perlu diwujudkannya adalah kesempurnaan ketidakberdosaannya. Maka tiap kali orang berbuat dosa, Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa. Maka waktu dia kemudian bertahan dan tidak jatuh, dan tidak tergoda, dan tidak tercemplung berbuat dosa lagi, dia menuju titik sempurna. Sempurna itu bukan berarti saudara disukai semua orang, omong kosong. Saudara mungkin baik, justru banyak orang gak suka sama kau karena kau baik. Gara-gara kau baik, banyak orang senang dengan kau, yang lain jadi jealous, padahal kita gak maksud apa-apa. Itu biasa, saya tidak bilang itu. Tapi kalau orang yang bijak, orang yang baik, lalu melihat tidak suka, itu patut dipertanyakan. Jangan kau bilang salah dia, kenapa gak nyukai saya. Kalau itu pasti salahmu.
Karena orang ini mencium sesuatu yang tidak beres. Maka mari kita mengukur itu, saudaraku yang kekasih. Sempurnalah sama seperti Bapamu sempurna. Garam menunjukkan karakter itu di dalam fungsi yang dia main. Dan garam, dia tidak sekedar memberi cita rasa, dia tidak sedang membersihkan, dia tidak sekedar bagaimana menyembuhkan atau menahan berbagai hal. Tapi dia memberi satu efek umur panjang, awet. Garam itu mengawetkan. Maka kalau mau awet ikan ditaruh di es, enggak cukup. Taruh garam di situ. Itu akan jauh lebih kuat daya tahan. Hanya es saja akan jadi air, ikan juga bisa jadi busuk kalau berkelanjutan. Garam memberi cita rasa yang bukan saja itu, tetapi daya tahan yang kuat. Dia awet. Dia bagaikan orang Kristen yang terus maju dalam kehidupannya dan makin kuat bertahan dalam jangka yang panjang. Kalau kita membuat statistik dalam pelayanan, saudara, berapa tahun orang Kristen rata-rata bertahan? Pada satu saya membuat semacam turnover singkat saja secara sederhana. Saya melihat guru-guru yang datang ke sekolah kita di Kalimantan 2-3 tahun. Tinggi sekali cukup putarannya. Tahun-tahun pertama saya lebih kesulitan luar biasa. Kekurangan guru itu sudah menjadi kegelisahan yang paling mendalam. Ya, dari berpikir sampai nggak bisa mikir. Atau lagi mau diapain, ya udahlah terserah Tuhan. Sampai kemudian terus kita berjuang supaya melahirkan generasi-generasi yang baru. Generasi yang punya semangat yang kuat. Lahirlah generasi daripada siswa-siswa kita yang dikuliahkan lalu beres balik. Sekarang lebih dari 50% yang mengajar adalah siswa-siswa kita. Alumni. Sekarang produksi lagi untuk tahun berikutnya bagaimana menghasilkan guru, lalu guru ini akan dikirim lagi ke berbagai kota. Saya perlu tentara-tentara, pionir-pionir yang kuat yang berani bertanding. Dan saya berdoa, Tuhan tolong anak-anak ini. Saya bersyukur kepada Tuhan sudah banyak bubut muncul. Maka kadang-kadang saya lagi selalu pusing kalau pikir-pikir kita habis waktu untuk hal-hal yang gak perlu. Terlalu banyak yang mesti kita kreasi. Banyak yang mesti kita kerja. Mari kita lakoni. Ingat, kerja keras pun kita. Sebanyak-banyaknya yang kita ciptakan dalam perubahan di hidup ini tetap tidak terlalu banyak dibandingkan kerusakan yang ada, bukan? Apalagi kalau tidak. Saya bersyukur melihat benih. 10 tahun pertama, 10 tahun kedua kita mulai berpikir untuk menciptakan lagi prestasi demi prestasi. Bagaimana meng-create ini, bagaimana naik, bagaimana mendobrak, bagaimana terus. Ini menjadi pergumulan yang serius. Saya bahagia dalam hidup saya bukan karena apa yang saya punya. Urusan rumah, urusan mobil, bagi saya hanyalah urusan pelengkap penderita. Artinya kita mau pergi ya kita butuh mobil, kita mau tinggal ya kita butuh rumah jatuh. Ada suku, enggak ya sudah, tak mati saya gara-gara. Dan terima kasih Tuhan. Saya bukan tipe orang bagaimana bekerja untuk mengumpulkan sejumlah uang dan membeli apa yang saya sukai. Yang saya tahu saya hanya kerjakan apa yang saya harus kerjakan. Berkat Tuhan selalu ada datang dan limpah. Sehingga bagaimana itu bertumbuh, bagaimana itu bergerak dalam kehidupan. Itu menjadi pemikiran serius kita. Bagaimana peran itu kita main. Ayo mulai pikirkan. Semua kita harus berkelahi. Sehingga dikatakan seperti Alkitab. Kamu adalah terang dunia itu. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka seperti garam yang sempurna begitulah terang. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Terang itu lebih berbicara kepada kekuatan yang hebat. Segelap apapun gelap. Kalau ada satu terang, maka kalahlah terang. Terang menggambarkan pemenang. Seharusnya begitulah hidup kita. Menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana menggarami, menciptakan cita rasa. Bagaimana membersihkan, bagaimana mengawetkan, bagaimana menyembuhkan dan menahan berbagai hal yang tidak baik dari lingkungan. Sehingga kemudian kita muncul menjadi pemenang seperti terang mengalahkan gelap itu. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, orang Kristen digugat dan dituntut supaya hendaknya terangmu bercahaya di depan orang dan mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya nggak tahu apakah kemudian orang memuliakan Tuhan yang di sorga karena melihat kita, itu pertanyaan menarik. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, di mana kita ada, di lingkungan kita, di kantor kita, jadikah kita garam dan terang dunia? Itu selalu menjadi pertanyaan sengit buat kita semua. Apa karya saudara?
Apa yang saudara kerjakan. Jangan pernah tanggung. Pelayanan-pelayanan lengkap. Hati dirimu. Kalau saya menulis bukan penulis kebetulan. Saya membaca banyak tulis. Saya baca Kompas, saya baca Tempo, saya baca Reforma. Saya baca tulisan teman-teman yang bagus-bagus. Wah dia, bikin kalimat. Lama-lama saya jadi bagus. Bagaimana menuangkan ide, bagaimana mengukur itu. Saya terus belajar bikin PowerPoint. Gagal melulu, belajar, gagal, belajar, gagal, belajar. Tanya bego, karena belajarnya setahun sekali, sebulan sekali. Jadi nggak tiap kali. Kalau tiap kali aja cepet kan. Nah bukan itu aja urusan. Tapi sebetulnya saya bikin capek kalau pakai PowerPoint. Ya nggak apa-apa dah. Link kaki sebetulnya sama teknologi begituan. Nah, saya murni orang marketing. Tetapi harus belajar. Yes. Paling tidak bisa. Tidak menjadi tidak bisa, kan begitu. Bagaimana mendalami itu? Bagaimana menggumuli itu? Ternyata nggak sederhana. Yes. Carilah garam dan terang dunia. Jangan sampai ada kau yang tidak bisa. Saya selalu suka pepatah Cina. Ya. Allah bisa karena biasa. Kalau nggak bisa, karena nggak biasa. Karena biasa apa? Malas namanya, kan itu aja toh. Orang rajin akan mencoba dan orang mencoba pasti bisa. Mungkin dia tidak expert, tidak ahli dalam bidang itu. Tetapi dia bisa. Jadilah garam dan terang. Saya sebagai pimpinan kalau ngeliat bawah, saya ngeliat ini orang bakal bagus. Ini masa depannya bakal bagus. Nah, ini pekerja luar biasa. Itu kelihatan saudara. Sehingga beberapa anak-anak kami mulai muncul. Ini saya bisa lihat nih. Anak-anak alumni yang kita mulai ekspos. Nah, ini bakal bagus. Dia sudah mulai mesti kirim plan. Ngasih dia ngambil kuliah apa. Supaya dia masuk program master. Dan membackup meneruskan pelayanan. Yang tua-tua akan selesai. Mudah-mudahan harus maju. Dan lebih bagus dan lebih bermutu. Mesti. Sehingga saudaraku yang kekasih. Di mana kita ada mohon diperhatiin. Sederhanakan dan wujudkanlah firman itu. Supaya dia jangan jadi tataran teori yang nempel di mobil atau di rumah kita. Jadilah garam dan terang dunia. Orang baca tapi gak pernah ngerti. Oke, kamu bilang gitu tapi aku gak lihat kamu garam. Aku juga gak lihat kamu terang. Kehadiran kamu tidak bermakna. Kamu ada gak ada juga gak ada apa-apa. Alangkah indahnya ketidakhadiran kita menjadi sesuatu yang mengurangi satu nilai orang. Aduh dia gak datang. Bagaimana nilai-nilai itu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita? Kalau kita ngelihat satu show, ada bintang yang top datang. Gila ya, beli karcis aja, orang bisa injek-injekan. Kadang-kadang saya pikir-pikir apa nggak gendeng nih orangnya. Cuma mau denger. Penyanyi yang mau dibilang jago nyanyi pun saya pikir-pikir ya. Di Siantar banyak yang suaranya kayak begitu. Kalau cuma mau dengerin suara. Banyak yang bagus-bagus. Kenapa ya orang sampai ngantri? Apalagi FC itu, waduh udah suara ngaco. Tiket mahal, orang ngantri. Emang dasar bukan penyanyi, habis itu habis, hilang aja lagi. Dimakan oleh musim. Muaji mumpung. Waktu pikir-pikir lihat kenapa ya. Impactnya besar sekali. Ironisnya memang, entertainment menciptakan itu. Di gereja, sama loh saudara. Kalau mau ditunggu disambut orang, jadilah pendeta entertainment. Rame. Lalu saya mulai pikir-pikir lagi, loh ini nggak salah ini Tuhan. Tapi hanya saya disadarkan kepada satu bagian. Barang imitasi dimanapun, marketnya selalu lebih besar. Yang branded, yang asli, susah lakunya. Saudara akan jalan-jalan di Jakarta ini, lihatlah orang pakai, mau dari Louis Vuitton, kayak Prada, banyak yang pakai. Tapi peganglah, maka tahulah kau. Itu Tanah Abang atau Plaza Indonesia. Dekatnya jaraknya itu. Di Plaza Indonesia paling transaksinya 10. Di Tanah Abang 1000. Barang yang sama keluar. Sehingga kadang-kadang kalau kita pakai bingung. Saya ingat betul ada satu orang rekan dari Jerman. Jadi istrinya dikasih hadiah oleh orang. Aiden Eckner. Dia pakai di Jerman. Ada satu orang sampai ngikutin, ngeliatin. Rupanya kolektor dan maniak Aiden Eckner.
Dia bingung, dia perhatiin dari jauh. Karena model ini dia belum punya. Tapi dia rasa dia baca, lihat brosur juga kagak ada keluarnya. Kok sudah punya orang ini? Sampainya dia beranikan, lalu datang. Uri gitu. Boleh tahu nggak, you beli di mana? Oh, saya nggak beli, saya dikasih saudara. Oh gitu ya. Dari mana? Dari Indonesia. Saudara-saudara, ternyata buatan Surabaya. Dimodif sedemikian rupa. Memang teenager nggak keluarin begitu. Bingung, dia kira model terbaru. Ya KW1 sih memang lumayan bagus kulitnya, dari luar agak, dari jauh masih agak kelihatan asli. Udah deket sih asli-aslian gitu ya. Tapi saya lagi mau katakan apa? Orang ini belum punya karena nunggu aslinya. Tapi yang nggak aslinya udah ada, saudara. Buatlah VCD, bajakan lebih banyak. Nah kalau cuma banyak karena imitasi yang kita jual. Kalau banyak kita downgrade kita. Kalau banyak kita senyum-senyum sama orang, deket sama orang, hale apa kabar, padahal hati kita busuk, demi Tuhan yang hidup gak akan panjang. Kasih yang murni, sikap yang utuh, seringkali tidak selalu bisa diterima orang. Karena kita tidak mau entertainment. Kalau entertainment lain, tutupi dirimu, senangkan orang lain. Itu entertainment. Itu sebab setiap artis, penyanyi itu tidak pernah tampil pada dirinya. Manajer atur, harus begini, tanya gini, jawab gini, tanya, semua palsu. Dan jangan heran kalau kemudian mereka stres, lalu banyak yang bunuh diri. Hidup bukan dirinya. Hidup hanya memenuhi orang lain, terjadi budak. Demi popularitas yang harus dipertahankan. Kamu gak bisa gitu. Gimana ya Pak, ini kan tuntutan manajemen. Terus saya juga kenal beberapa orang. Kalian kok begini sih? Ya Pak, gimana? Kita juga kadang-kadang gak mau, tapi tuntutan manajemen. Saya bilang, sekarang lo hidup untuk siapa sih? Tapi tidak, dia tahu, betul sih Pak. Kalau gitu keluar, tapi gak berani. Karena terlalu nikmat di sini, itu ditinggalkan. Ngeri ya. Garam kah itu? Saya jawab bukan. Itu pasir itu. Terang kah itu? Tidak. Kesemu itu. Oleh karena itu marilah kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Bagaimana hidup kita sebagai garam dan terang itu memuliakan Tuhan, bercahaya di depan semua orang. Tetapi ingat, jangan pernah berpikir yang imitasi. Karena imitasi cepat disukai, cepat hilang. Tapi yang asli, kuat dan teguh bertahan. Bergaulah dengan banyak orang. Makin lama kau bergaul, baru kau tahu siapa sebetulnya. Hari pertama bertemu jangan cepat menyimpulkan. Sebulan, setahun, belum bisa kau gambarkan. 10 tahun, masih terlalu sedikit yang kau ketahui. Kalau jumlah pertemuan dan urusan tidak terlalu panjang. Semua pendeta akan kalian lihat baik. Karena kalian cuma dengar dia minggu khotbah, habis itu selesai. Tapi bagaimana hidupnya? Mana kalian tahu? Istrinya, anaknya yang dia terang yang sesungguhnya kah atau bukan? Sudah panjang, mulai muncul persoalan sana sini, baru bau itu mulai tercium. Ternyata dia begini. Bukan ternyata dia begini. Ternyata kamu salah menilai. Dari dulu dia begitu. Kamu yang kelewat. Kamu berpikir dia baik, kamu berpikir dia hebat. Kamu berpikir dia perlu dibela. Kamu berpikir dia perlu disupport. Kamu pikir, kamu lakukan. Baru kemudian, loh kok gini? Belilah mutiara yang asli. Jangan imitasi. Mahal? Yes. Tetapi tidak pernah mengecewakan. Saudaraku yang kekasih, jalan ini mengajar kita, sehingga menolong kita untuk bertumbuh dalam kehidupan kita. Bersinar dan bercahaya. Saya akan tutup bagian ini dalam obrolan saya dengan banyak orang ketika saya ke Israel. Kalau saya dengar para guide, lalu saya dapat laporan, banyak sekali pendeta Indonesia ini jadi omongan para guide kalau di meja makan. Wah, pendeta itu gila, uang tipnya diambil sama dia. Saya juga baru ngeh kan gitu ya. Masuk toko sini ada uang tip, pendeta juga terima. Gendeng juga saya pikir-pikir ya. Wah ini payah, ini begini, mintanya terlalu mahal. Wah itu mereka ngomong saudara. Wah kurang kerjasama, terlalu gini, terlalu gitu. Saya mulai pikir-pikir. Oh, ironis ya. Pergi ke Holy Land, pulang diomongin para guide-guide lokal di situ. Lalu guide-guide dari Indonesia pun karena jalan 11 hari, 12 hari kan tahu. Jeblak orang tunggu-tunggu, bukannya peserta yang ditunggu, pendetanya telat. Kok dengerin, pikirin ya. Ini pulang malah petaka nih. Tapi nggak tahu lah, buat saya nama sih sensitif ya. Saya tahu buat mereka. Saya cuma berpikir satu hal, iya ya. Ketika ketemu sekali-sekali semua orang yakin.
Ketika sama-sama 10 hari 11 hari, bangun pagi sampai siang sampai malam, jalan bareng terus, makan pun apapun, baru kelihatan aslinya itu. Waduh, ternyata tak perlu sebulan kan, 1 kali tur. Langsung kelihatan sejauh mana tanggung jawab orang itu, hidupnya kayak. Teman kami ingat persis itu satu kampung. Sama. Masa cuman yang gelinting, dia bilang, hati-hati dong Bu kalau jalan, sambil ngomel jalan pendetanya. Ya kita ngeliat kasihin, kita tolong. Sampai gue bilang gila, ini grup-grup dia gitu loh. Itu bisa kejadian di Holy Land. Maka saya pikir itu hanya bisa dimengerti dalam bahasa Medan ya, Holy Land. Tanah holy. Tanah tulang. Cocok itu dibilang holy suci. Rangka garam. Camkanlah, pikirkanlah. Karena memang jadi penting berkelahi dalam kehidupan ini. Biarlah terangmu bercahaya sehingga semua orang tahu engkaulah garam dan terang. Dan hanya orang memuliakan Tuhanmu dan berkata, sungguh Tuhan hidup di hidupnya. Amin. Kita tunduk apa? Kita ambil waktu teduh saudara-saudara. Kita berdoa secara pribadi. Pikirkanlah, renungkan. Adakah hidup kita menyenangkan Dia? Adakah hidup kita bercahaya? Dan biarlah hidup kita menjadi terpercaya. Supaya dimanapun kita ada, nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Mulai menapak tilas, mundur dalam langkah-langkahmu. Lihat di mana engkau lemah dan kuat. Tak penting apa yang terjadi di sekitarmu, tapi penting engkau dan Tuhanmu. Karena itu, berdoalah dengan sungguh. Biarlah Tuhan menguatkan engkau, biarlah Tuhan meneguhkan engkau. Dan berkatalah, Tuhan tolong. Hiduplah berpacu. Jadilah emas murni dan bukan imitasi. Jangan pernah berhenti berkarya. Hanya karena waktu, tenaga, kucuran keringat. Karena kita belum pernah berdarah untuk Tuhan yang kita layani. Berdoalah. Ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, sadarlah kami seringkali berjalan jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami tetap ada di rumah-Mu, tapi hati kami bukan milik-Mu. Kami melayani Engkau, tapi bukan menurut apa yang Kau mau, apa yang kami suka. Bukan menurut ukuran dan ketetapan-Mu, tapi ukuran dan ketetapan kami. Ampuni kami itu. Tuhan lihat hati dan pikiran kami. Tuhan jelajah kami. Kami mau belajar terbuka untuk bisa dibaca. Kami mau belajar apa adanya untuk menjadi asli dan bukan imitasi. Tapi kami mau belajar menjadi garam dan terang itu. Menjadi orang yang membersihkan. Menjadi orang yang menyembuhkan. Menjadi orang yang bertahan. Menjadi orang yang memberi cita rasa. Menjadi orang yang kuat seperti terang mengalahkan gelap dan nyata tak terbantah. Hidup kami, di pekerjaan kami, di keluarga kami, di gereja kami, di masyarakat kami, tolonglah supaya nyata terang itu bercahaya, garam itu terasa. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin kami sebagai pelayan-pelayan. Supaya kami belajar berani menerima tiap apa yang menjadi keputusan Tuhan. Tanpa berkeluh kesah dan merasa tertinggal berbanding fasilitas dengan orang lain. Tapi tidak boleh berhenti dan tidak boleh puas untuk berkarya. Demi kemuliaan Tuhan dalam karya nyata di kehidupan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana,
silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.